Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini saya Eko Wayu Suryaningsih kembali menyapa dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. 3 Yohanes 1 ayat 11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Bapak Ibu dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, manusia adalah makhluk peniru. Sejak lahir kita belajar bicara, kita belajar berjalan, kita melakukan sesuatu dan yang lain-lainnya. Itu semua karena kita meniru orang tua dan orang-orang di sekitar kita. Semakin besar hal itu terus berlanjut. Saat kita remaja, kita juga suka meniru artis idola kita atau orang dewasa lainnya. Dan saat kita bekerja atau kita berbisnis, kita juga meniru orang yang kita anggap sukses. Bahkan di dalam memilih model pakaian ataupun model rambut, kita juga meniru. Dalam belajar sesuatu, kita pun banyak meniru. Banyak orang juga punya keinginan bisa seperti si ini, atau si itu, atau si siapa lagi. Lagi-lagi itu juga meniru. Tuhan tidak pernah melarang kita meniru. Tuhan tahu dan Ia pun menciptakan kita sebagai makhluk sosial yang belajar dengan saling meniru. Namun firman Tuhan di dalam 3 Yohanes 1 ayat 11 ini mengingatkan kita untuk selektif dalam meniru. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, tirulah hal yang baik, jangan yang jahat atau buruk. Demikian ayat ini berkata. Sederhana, tapi sangat penting untuk diperhatikan. Ada banyak tokoh Alkitab yang juga meniru. Timotius adalah seorang peniru, tapi yang ia tiru adalah Lois, neneknya, dan Eunike, ibunya, dan kemudian Paulus, dan yang menjadi gurunya. Melalui nenek dan ibunya, Timotius belajar memiliki iman kepada Allah. Dan melalui Paulus, Timotius belajar meniru bagaimana bisa memberitakan ajaran Injil yang sehat dan bagaimana agar imannya dapat ia hidupi dengan sempurna. Paulus memang sosok yang patut ditiru. Meski demikian, Paulus pun juga meniru, yaitu meniru keteladanan Kristus. Marilah renungkan, siapa yang kehidupannya secara tidak sadar sudah kita tiru selama ini. Alangkah indahnya jika kita seperti Timotius, yang bisa menemukan sosok panutan yang tepat, yang kehidupannya berpadanan dengan teladan Kristus. Tetapi waspadalah jika kita ternyata lebih tergoda meniru sosok yang membuat kita memikirkan dan melakukan hal-hal yang salah, yang tidak sesuai dengan teladan Kristus. Demikian pula kita harus menyadari bahwa bisa jadi ada orang yang juga meniru kita. Nah, apakah kita selama ini sudah memberikan teladan yang baik, atau justru sebaliknya, kita memberi teladan yang buruk? Itu kembali lagi dimulai dari siapa yang kita tiru dan siapa yang kita teladani di dalam hidup ini. Kiranya kita bisa meneladani orang-orang yang baik, meneladan Kristus sebagai pusat keteladanan kita, sehingga kita juga bisa menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menjadikan Engkau sebagai idola hidup kami. Sehingga melalui kehadiran-Mu, banyak orang yang merasakan kasih-Mu. Dan mereka pun pada akhirnya mampu mewartakan kasih-Mu itu kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.